Yang pertama itu ada fase usia 3 sampai dengan 6 tahun. Oke. Ih, kok 3 sampai 6 tahun udah ngomongin uang gitu Iya, ya. betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat, berjumpa kembali di podcast Close the Book. Bersama Ahmad Aziz Felani kita akan berbincang-bincang seputar keuangan. Dan untuk episode kita kali ini kita akan mengangkat sebuah topik literasi keuangan anak dan juga remaja. Dan alhamdulillah saat ini di studio kita telah hadir bintang tamu yang inspiratif yang insya Allah akan berbagi ragam informasi dan juga sudut pandang perihal keuangan. Kita langsung sapa saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Nurdesi Nurmala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bunda, biar lebih ramah kira-kira kita atau saya sendiri memanggil Bunda apa nih? Oh Bunda ya. Desika atau ada yang lain? Biasanya saya dipanggil ND, Oke, supaya lebih akrab oke. mungkin boleh dipanggil Bunda ND. Oke. Terima kasih atas kehadirannya Bunda ND di studio kita. Terima kasih. Ya, senang bisa berjumpa dengan Bunda. Sahabat Close the Book sekalian, sebagai informasi tambahan bahwa narasumber kita kali ini expert di bidang financial planner syariah dan juga content creator. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke topik yang barusan kita singgung, mungkin Bunda sendiri bisa berbagi informasi kira-kira konten apa nih yang sekarang lagi sering ditekuni sama Bunda sendiri. Oke, ya jadi saya punya passion di bidang Islamic Financial Planning, di mana Islamic Financial Planning ini adalah sebuah ilmu perencanaan keuangan yang memang basisnya itu Islamic, artinya perencanaan keuangan secara syariah. Nah di situ saya bikin konten-konten yang lebih relatable karena memang perencanaan keuangan syariah itu sebenarnya sangat aplikatif dan sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Oke, baik. Kira-kira kalau misalkan dari sahabat Close the Book ingin lebih mendalami nih dari kontennya Bunda, ada yang bisa ditelusuri mungkin nama channelnya apa? Oke, saya aktif di Instagram, itu akunnya @nd_punya_cerita. Jadi ENDE punya cerita gitu. Oke, nah para sahabat Close the Book, untuk lebih memperluas pemahaman kita perihal finansial ya, perencanaan keuangan, jangan ragu-ragu untuk konsultasi ke Bunda ND. Betul Bunda? Insya Allah bisa. Oke Bunda, mengenai literasi keuangan anak dan juga remaja, saya sempat membaca salah satu literasi bahwa anak Indonesia yang notabene statusnya itu sebagai pelajar ternyata memiliki kualitas literasi terendah se-ASEAN gitu, dan ini sangat mengkhawatirkan. Nah, kira-kira dari Bunda sendiri yang memang concern di bidang financial planner syariah, apa yang bisa Bunda berikan saran kepada orang tua untuk bisa menanamkan hal penting keuangan untuk anak-anaknya? Dan kira-kira menurut Bunda sendiri literasi keuangan untuk anak dan juga remaja itu bisa didefinisikan seperti apa? Karena tentunya keuangan versi anak-anak dan juga dewasa berbeda ya Bun. Betul. Oke, silakan tanggapannya Bunda. Iya, jadi kalau kita bicara tentang literasi keuangan secara definisi itu dinyatakan bahwa literasi keuangan ini sebenarnya set dari pengetahuan dengan skill yang nanti kemudian menjadi sebuah keyakinan untuk akhirnya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Gitu. Jadi dari kehidupan sehari-hari ini nanti mereka akan membuat keputusan-keputusan berdasarkan pengetahuan dan skill yang mereka miliki. Nah, keputusan ini yang nanti akan berdampak panjang sampai dengan nanti targetnya memang sampai akhir hayat. Karena salah satu puncak tertinggi dari literasi keuangan atau pengelolaan keuangan dalam Islam itu adalah waris dan hibah yang syaratnya itu kita harus meninggal dulu baru bisa terjadi gitu ya. Betul. Jadi memang literasi keuangan ini adalah sebuah
set dari pengetahuan, knowledge dan keyakinan yang kemudian menjadi praktek dalam kehidupan sehari-hari. Oke, dan itu pada akhirnya bernilai praktis ya Bunda? Betul, dan ini long run ya, jadi maraton. Kita maraton dari mulai anak-anak usia 3 tahun sampai dengan nanti kita akhir hayat. Itu adalah perjalanan keuangan yang bertahap dari yang paling sederhana sampai nanti yang paling rumit ada dalam kehidupan kita. Oke. Sekilas saya mengenal bahwa yang namanya keuangan itu hanya berbau duniawi saja Bunda. Tapi ternyata dari penjabaran Bunda barusan ternyata di situ ada berbau akhiratnya juga dan bakal bisa membentuk spiritual seseorang juga dari literasi keuangan tersebut ya Bun. Betul, dan salah satu hadis itu menyatakan bahwa setiap umat itu tuh punya fitnah, dan fitnahnya umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah harta, uang gitu. Dan memang salah satu yang mendasari kenapa sih kita harus repot-repot mempelajari tentang pengelolaan keuangan dan harta. Karena ternyata salah satu hadis menyatakan bahwa ada 4 nih yang akan kita pertanggungjawabkan di hari kiamat. Iya, kira-kira apa aja Bun? Nah, yang pertama tuh usia kita habiskan untuk apa? Oke. Itu satu. Yang kedua nanti adalah ilmu kita. Itu ilmunya diamalkan untuk apa? Oke. Nah, yang menarik nih, yang ketiga adalah harta kita. Nah, kalau tadi 1 dan 2 hanya 1 kali ditanya, kalau harta ini 2 kali Ustadz ditanyanya. Yang pertama dari mana kita memperoleh si harta itu, dan kedua kemana kita akan menggunakan harta itu. Pertanggungjawabannya 2 kali untuk harta. Dan yang terakhir nanti tubuh kita itu digunakan untuk apa? Itu 4 hal yang akan ditanyakan saat kita nanti di hari akhir kelak gitu. Oke. Se-urgent itu yang namanya keuangan, bahkan sebagian besar orang berpikir bahwa yang namanya perencanaan keuangan atau literasi keuangan itu kayaknya lebih penting untuk mereka-mereka yang kaya aja, ataupun kalau misalkan mereka yang pas-pasan kayaknya enggak perlu ribet mikirin itu. Sebagian orang berpikiran demikian Bun. Nah berarti sepenting ini yang namanya literasi keuangan, kira-kira paling tepat didikan masalah keuangan untuk anak-anak itu bisa dimulai dari usia berapa tahun Bun? Oke, jadi untuk keuangan ini untuk anak dan remaja kita akan bagi menjadi 3 fase. Nah 3 fase ini surprisingly gitu ya, ini juga relate dengan ilmu psikologi dan fitrah based education. Yang pertama itu ada fase usia 3 sampai dengan 6 tahun. Ih kok 3 sampai 6 tahun udah ngomongin uang gitu ya. Iya betul. Ternyata di usia 3 sampai 6 tahun ini mereka sudah melihat transaksi ekonomi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari yang dilakukan oleh orang tuanya. Gitu. Jadi usia 3 itu kan biasanya juga udah menerima THR ya, udah dapat uang gitu ya. Betul, bahkan momen itu ditunggu-tunggu. Betul, 3 sampai 6 tahun ini. Tapi ternyata di usia ini konsep uang yang ditanamkan itu ada 3 nih yang menjadi concern. Yang pertama itu konsep kepemilikan. Nah, yang kedua itu adalah profesi. Gitu. Yang terakhir adalah delay gratification. Nah, saya mau ngobrolin satu persatu ya Ustadz. Iya silakan Bunda. Jadi yang pertama itu tentang konsep kepemilikan. Usia 3 sampai 6 tahun ini adalah masa egosentris secara psikologi. Sehingga di fase egosentris ini mereka hanya berpikir tentang apa sih milikku. Dia tuh sebenarnya belum dalam tahap perlu berbagi. Gitu. Nah, tapi di fase ini kan 3 sampai 6 tahun ini adalah fase PAUD, fase TK ya. Yang biasanya sudah mulai ada tuh yang namanya Jumat berbagi. Infak Jumat gitu ya, atau infak dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya konsep ini tuh belum terlalu perlu disampaikan di usia sampai dengan 6 tahun. Nah, maka diakalinnya itu ini konsep tentang amanah. Ini uangnya uang mama ya. Nah, tolong nanti masukin ke kenceleng Jumat. Nah, itu amanah. Miliknya milik mama, kemudian nanti disampaikan oleh si anak ke kenceleng Jumat. Gitu. Nah, konsep kepemilikan ini tuh cukup kompleks. Artinya ada milikku, ada milikmu, ada milik umum. Nah, untuk bisa anak-anak ini memahami milikku itu boleh kupakai, boleh kupinjamkan, boleh aku berikan. Nah, kok konsepnya
agak-agak rumit ya gitu. Ternyata enggak. Jadi ketika anak paham bahwa ini milikku, aku boleh pinjamkan, maka itu masih milikku dan nanti akan kembali kepadaku. Oke, baik. Nah, ini nanti hubungannya dengan konsep utang piutang. Utang piutang itu meminjam. Jadi kita meminjam itu bukan milik kita, sehingga harus ada waktu di mana kita mengembalikan si utang tersebut. Nah, nanti ada lagi konsepnya, ini milikku, ini milikmu. Aku memberikan ini milikmu, maka itu sudah tidak menjadi hakku. Betul. Gitu ya. Jadi nanti akan lambat laun akan berjalan tentang perpindahan kepemilikan itu bisa dari memberi, bisa juga dari jual beli. Gitu. Jadi menguatkan konsep kepemilikan di usia 0 sampai dengan 6 tahun ini dampaknya sangat panjang. Gitu, nanti sampai dengan gitu ya, mungkin kalau misalkan waris, anak-anak paham bahwa miliknya itu tuh akan ada pembagian yang jelas. Sehingga keributan tentang waris itu nanti bisa diminimalisir. Gitu. Jadi ini fase 0 sampai 6 tahun kuatkan tentang kepemilikan, ini sejalan juga dengan fitrah based education, sejalan juga dengan psikologi. Nah, yang kedua tentang profesi. Ternyata fase pertama mengenal uang itu adalah tentang bagaimana orang mencari uang. Gitu. Ayahku pagi-pagi berangkat. Beliau adalah seorang guru, misalkan ya. Kemudian guru ini dapat income dari gaji. Gaji ayahku inilah yang nanti dipakai untuk seluruh anggota keluarga. Terus ada lagi ibuku senang jualan jilbab online gitu misalnya. Nah, itu adalah bagian dari pendapatan juga. Jadi profesi, ragam profesi silahkan diperkenalkan di usia 3 sampai dengan 6 tahun tadi. Nah, terakhir adalah delay gratification. Nah, delay gratification ini adalah bagaimana anak dilatih untuk mampu menunggu. Biasanya nih usia 3-6 tahun ini adalah masa-masa hobi tantrum ya Ustaz. Iya, betul. Kadang-kadang orang tua dibuat bingung juga dengan tingkah pola mereka. Betul. Nah, di sini orang tua dilatih untuk sedikit tega, membuat anak silahkan boleh menangis tapi tidak akan kau dapatkan apa yang kau inginkan sampai waktunya tiba. Membuat kesepakatan kecil. Kita mau ke toko tapi kita tidak membeli mainan ya, anakku gitu ya. Kita nanti ke toko rencananya mau membeli pakaian. Nah, ketika anak minta untuk beli mainan, tadi ya nangis, guling-guling, aku pengen mainan itu gitu. Kita harus kuat hati untuk menerapkan delay gratification. No, bukan. Ini belum saatnya. Saat ini kebutuhan kita adalah beli pakaian sesuai dengan kesepakatan. Nah, jadi 3 hal ini jadi krusial di fase 0 sampai dengan 6 tahun. Baik. Sahabat close the book sekalian, dari penjabaran bintang tamu barusan, ternyata di usia berapa tahun ya anak-anak harus diperkenalkan konsep keuangan. Ternyata di usia 3 sampai dengan 6 tahun dengan fokus utama kepada kepemilikan, kemudian profesi, dan yang ketiga adalah delay gratification. Berarti Bunda Ende, di luaran sana sempat ada kejadian anak-anak yang kayak yang nggak paham mengenai hak. Berarti mungkin dari sisi kepemilikan yang pendidikannya di sini masih kurang gitu, Bun. Betul. Jadi konsep kepemilikan ketika dia masih di usia 3 sampai dengan 6 tahun itu mungkin acak-acakan. Pertama, dia dipaksa untuk berbagi dengan temannya, dengan saudaranya, sehingga di fase ini dia merasa bahwa aku tidak punya kuasa penuh terhadap milikku, gitu. Dan itu akan berdampak pasti ke masa yang akan datang, gitu. Atau misalkan dia terbiasa melihat orang lain dipaksa untuk memberi kepada dirinya, dipaksa untuk berbagi. Ini akan membuat anak tuh merasa milik orang lain itu mudah kok untuk bisa kumiliki, tinggal tantrum aja, gitu ya. Jadi tantrumnya tuh sampai berlanjut, gitu. Nah, konsep kepemilikan ini harus sangat kuat. Nanti juga dampaknya ya tadi kepada hutang piutang. Jadi hutang piutang orang jadi takut untuk tidak membayar hutang karena dia tahu itu bukan miliknya. Gitu. Baik. Sejauh itu ternyata ya dampaknya. Iya, benar. Mengenai delay gratification, sebagian orang tua ada yang belum siap menerima komentar-komentar atau cibiran negatif dari orang-orang yang melihat
oh si orang tua tersebut membiarkan anaknya tantrum demikian. Nah, kira-kira ada saran atau pelurusan sudut pandang dari Bunda mengenai orang tua nih yang nggak tega nih dapat cibiran dari orang lain seperti itu gimana? Oke, jadi kalau delay gratification ini adalah modal untuk nanti membuat anak bisa menahan diri ketika menginginkan sesuatu. Nah, menahan diri ini nanti dampaknya ke kemampuan menabung, ya, kemudian kemampuan untuk tidak impulsif buying. Jadi kita tuh sebenarnya ya sih paham nggak tega ya gitu ya melihat anak udah nangis guling-guling gitu. Padahal itu ujian buat orang tuanya. Anaknya mah nanti nyampe rumah udah lupa tuh yang dia pengenin gitu ya. Sehingga memaksa situasi untuk tetap fokus pada delay gratification itu dampaknya nanti anak akan jauh lebih mudah untuk menabung dan dia tidak gampang FOMO. Fear of missing out. FOMO itu kan nanti erat kaitannya dengan impulsive buying gitu. Jadi buat orang tua nggak apa-apa kok gitu ya. Orang lain mau melihat seperti apa nggak apa-apa, silahkan gitu ya. Karena kita sedang memikirkan dampak jangka panjang dari delay gratification itu. Oke, baik. Nah, Bunda, setelah sahabat dari Close the Book itu diajarkan bahwa 3 poin utama tadi yang harus dibina basic untuk anak-anak. Nah, berikutnya kira-kira kemampuan apa yang harus dimiliki oleh anak-anak dalam hal keuangan? Untuk fase 3 sampai 6 tahun kita belum banyak berbicara tentang kemampuan si anak dalam hal keuangannya. Paling kalau yang bisa kita perlihatkan adalah bagaimana kita berbelanja, terus bagaimana nanti kegiatan ekonomi yang terjadi, termasuk bagaimana orang tua bekerja. Nah, nanti fasenya mulai ke fase yang kedua. Oke, apa itu fase yang kedua? Fase yang kedua itu fase usia 7 sampai dengan 10 tahun. Oke. Nah, ini fase anak SD ya. Dia mulai masuk ke fase usia SD sekitar kelas 1 sampai dengan kelas 3. Betul. Nah, ini nanti penekanannya sudah mulai berbeda. Sudah mulai nih kenalan sama keinginan dan kebutuhan. Sudah mulai kenalan sama produk-produk halal. Nah, kita udah ketemu nih di sini kita harus fokus pada sesuatu yang halal. Kemudian sudah mulai juga konsep berbagi. Di sana sudah mulai ada, berbelanja juga mulai ada. Yang menarik gitu ya, kita kadang buru-buru pengen membuat anak berbagi di usia TK, padahal di usia SD dorongan itu tumbuh sendiri. Secara fitrah mereka ingin berbagi karena dia sudah mulai masuk ke masyarakat. Ini mungkin ya guru-guru, ustadz-ustazah yang megang anak SD biasanya nanti akan kelihatan tuh di kelas 1 sampai kelas 3 tuh senang berbagi. Apa aja dibagi. Orang tua juga siap-siap nih ya. Nanti yang ada di rumah tiba-tiba dia pengen kasih ke bestinya. Itu dorongan. Jadi fitrahnya itu muncul sendiri. Jadi kita nggak perlu untuk memaksa dia berbagi di usia balita karena nanti akan muncul di usia 7 sampai dengan 10 tahun. Gitu. Nah, fase ini anak sudah mulai ngerti jual beli biasanya. Sudah mulai ya karena di sekolah mungkin sudah mulai jajan gitu ya. Sudah mulai ada transaksi yang tampak. Nah, di fase ini saat yang tepat untuk kenalan sama yang namanya shopping list. List. Shopping list, jadi daftar belanja. Jadi kan biasanya rumah tangga itu kita suka belanja bulanan ya. Betul. Di belanja bulanan ini anak-anak diajak. Apa barangmu yang habis? Shampoo, sikat gigi gitu ya, atau kebutuhan lainnya, butuh beli pensil, butuh beli buku, silahkan. Nah, di sini mulai tuh anak memilah mana yang butuh, mana yang ingin. Baik. Karena anak-anak SD ini sudah mulai nih keinginan sudah mulai muncul ya. Mah aku pengen beli pensil yang imut. Nah, itu anak perempuan tuh biasanya ya. Terus kita tinggal tanya, kamu pengen atau kamu perlu? Kalau misalkan perlu, masih ada nggak sih pensil di rumah? Masih ada gitu jawabannya. Berarti kamu belum perlu karena masih ada. Itu kamu cuman pengen. Nah, itu kan kelihatan ya. Yang ini kebutuhan, yang ini keinginan. Itu diulang-ulang aja terus. Supaya nanti anak secara naluriah akan paham, oh pengen itu yang seperti tadi gitu ya. Yang
sebenarnya udah ada sih di rumah gitu, tapi aku pengen nambah. Nah itu kan pengen ya. Nah, ternyata kalau misalkan perlu atau kebutuhan itu aku harus beli. Kalau enggak nanti aku nggak bisa nulis, nggak bisa belajar. Nah itu udah tuh di fase kelas 1 sampai dengan kelas 3 atau usia 7 sampai dengan 10 masuk. Jadi masuk mulai belanja, mulai berbagi, tahu tentang butuh dan ingin, mulai diminta untuk memilih. Oke. Jadi waktu nanti belanja nih ya, Ma aku butuh odol. Odolnya mau merek A atau merek B gitu. Merek A, dilihat dulu itu halal nggak? Betul. Udah ada produk label halalnya atau belum? Nah itu tuh fase-fase di usia 7 sampai dengan 10. Nanti kita mengenal tentang halal dan haram itu dampaknya nanti jangka panjang. Nanti akan ketemu tentang konsep riba, ya riba dalam transaksi ekonomi. Kemudian maisir. Maisir ini adalah perjudian. Yang sekarang juga ngeri banget ya gitu ya, judol itu kayak udah dikemas jadi sesuatu yang tampak game gitu ya, seperti game. Nah, memulainya itu dari menerapkan konsep halal haram di usia 7 sampai 10 tahun. Gitu. Nanti dampaknya akan panjang. Iya, berarti dari pemaparan Bunda tadi ini beneran PR besar banget buat orang tua yang harus membina putra-putrinya di pengenalan keuangan sesuai dengan tahapan-tahapan usianya. Baik, jadi sahabat, dari sini kita bisa mengetahui bahwa orang tua di usia 7 sampai dengan 10 tahun ada beberapa hal besar yang harus jadi binaan penting untuk putra-putrinya perihal keuangan. Pertama, berikan pemahaman sejelas-jelasnya seperti apa itu keinginan, kemudian apa itu kebutuhan, serta kenalkan juga produk-produk yang halal ya. Kemudian berikutnya memilih produk yang dia inginkan atau brand yang dia inginkan sesuai dengan asas yang diterapkan. Dan yang terakhir konsep berbagi itu sendiri ya. Baik Bunda, untuk usia 7 sampai dengan 10 tahun ini kira-kira ada informasi tambahan atau mau ngelonjak lagi ke usia berikutnya nih? Iya, jadi tambahannya mungkin nanti akan membuat anak mengenal prioritas. Oke. Buat anak usia 10 ya, terutama di usia 10, buat anak dalam kondisi harus memilih. Karena uang kita terbatas. Sementara kita harus memilih yang paling tepat di waktu yang tepat. Misalkan anak dihadapkan pada posisi harus beli buku atau beli mainan gitu ya. Betul. Memang itu bagian dari kebutuhan dan keinginan, nanti mereka harus menentukan prioritas. Itu tambahannya ya untuk fase 7 sampai dengan 10 tahun. Oke, baik. Untuk jenjang berikutnya Bunda, kira-kira ada usia lanjutan? Ya, jadi setelah fase 10 tahun ini kita mulai masuk ke fase anak mulai ke prabalik 11. Prabalik. Betul. Iya, okay. Di usia 11 sampai dengan 14 tahun. Ini fase SD akhir sampai dengan SMP. Betul. Nah, ini ada fase prabalik. Nah, di sini tantangannya tentu lebih seru ya gitu. Biasanya anak-anak sudah mulai punya keputusan keuangan sendiri. Sudah mulai punya dorongan-dorongan pengen beli ini, pengen beli itu. Nah, fase ini sebagaimana juga diterapkan dalam Islam, sebenarnya fase usia balik itu kalau laki-laki sudah tidak menjadi tanggungan nafkah dari ayahnya. Sehingga pada fase ini anak-anak yang laki-laki harus mulai mengenal how to make money. Ya, buat sekolah-sekolah yang mungkin mengadakan market day, nah ini bagian dari pembelajaran yang baik gitu ya. Dan orang tua di fase ini tolong mulai difasilitasi anaknya, terutama yang laki-laki, untuk bisa berpikir bagaimana mendapatkan uang yang halal. Jangan takut untuk jualan, gitu ya. Karena 9 dari 10 pintu rezeki ada dari perniagaan. Betul. Gitu. Jadi apalagi sekarang udah semakin enak ya, udah ada online. Silakan kalau emang anak-anak yang mulai tertarik untuk mencari uang di fase ini diperbolehkan. Berarti dari sini
anak-anak sudah dilatih kemandirian, bagaimana dia bisa menghasilkan keuangan dari kreativitas dirinya sendiri. Dan ini catatan juga nih buat sahabat Close the Book, jangan sampai ngerasa wah ini beban, ini berat ya. Seperti tadi yang disampaikan oleh narasumber kita, ini sesuatu yang seru ya, asalkan dengan catatan apa? Punya ilmunya, gitu ya. Betul. Oke. Nah, tambahan lagi di fase 11 sampai dengan 14 kita mulai lagi konsep menabung justru ada di sini. Oke, konsep Jadi menabung. betul. Jadi ketika dulu gitu ya waktu mereka balita diajarin delay gratification itu disiapkan pondasinya. Nah, di fase 11 sampai dengan 14 tahun ini anak sudah mulai diajak untuk membuat tujuan keuangan. Oke. Mulai menabung gitu ya. Dan yang terakhir nanti ada yang namanya konsep budgeting. Budgeting ini membuat anggaran ya. Jadi biasanya usia 11 sampai 14 tahun itu anak sudah mulai pakai uang jajan mingguan atau bulanan. Nah, itu udah mulai tuh belajar mengatur. Oke. Gitu. Nah, ngaturnya pakai konsep apa? Ternyata ada di hadis, Ustadz. Jadi salah satu hadis riwayat Muslim itu menyatakan bahwa jadi saya mungkin akan bercerita sedikit tentang hadis ini ya. Jadi Silakan, hadis Mbak. ini tuh diceritakan ada sekumpulan awan yang dapat perintah dari langit. Pergilah ke kebun si fulan. Gitu. Kan bingung ya, awan disuruh pergi ke kebun ke arah si fulan gitu. Kemudian si awan ini beriringan, jatuhlah hujan di sebuah bebatuan di area berbatuan, kemudian airnya itu mengalir ke sebuah kebun. Nah, si kebun itu kemudian ditanya nih pemiliknya sama si orang yang tadi ngedengar suara dari langit. Oke. Ini namamu siapa gitu? Namaku A gitu ya. Ternyata A itu adalah nama fulan yang disebutkan dari langit tadi. Oke. Itu kan luar biasa ya, ada awan disuruh datang ke sebuah area, diperintahkan gitu ya untuk mengairi kebunnya. Biasa kan ya, kalau bahasa zaman now-nya tuh emang amalannya apa sih gitu ya. Ditanya amalannya apa sih gitu. Akhirnya si fulan ini bilang, ya udah deh karena kamu bertanya. Nah, ini kata kunci dari hadis ini. Dari hasil kebun ini sepertiga langsung aku sedekahkan di jalan Allah. Oke. Kemudian sepertiga lagi aku gunakan untuk keperluan diriku sendiri dan keluargaku. Dan sepertiga lagi aku kembalikan ke kebun. Nah, konsep inilah yang nanti harus diperkuat untuk anak-anak kita bahwa pembagian dari income itu memang sudah diajarkan dalam Islam. Yang pertama saya menyebutnya GSG ya. G-nya itu giving, memberi, sedekah. Kemudian S-nya spending, berbelanja untuk diriku dan untuk keluargaku. Dan yang terakhir adalah G-nya yang terakhir growth, growing money. Nah, growing money ini kan disebutkan dalam hadisnya itu aku kembalikan ke kebun ini. Artinya kan jadi modal kerja lagi ya, Betul. gitu ya. Dalam ekonomi saat ini atau dalam zaman saat ini mungkin salah satunya juga selain sebagai modal kerja juga investasi. Jadi menabung, investasi, menjadikan modal kerja itu perlu kita alokasikan dananya dari income yang kita peroleh sebelumnya. Gitu. Konsep harta dalam Islam itu sebenarnya kebermanfaatan. Gitu ya. Jadi kayaknya itu harus bermanfaat, bukan yang menumpuk uang.